Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Rafid Saputra, NIM 4014062563040 dari kelas reguler B, Prodi Teknik Listrik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi medan elektromagnetik, yaitu tentang gaya listrik, muatan listrik, hukum Coulomb, polarisasi, garis medan listrik, superposisi, pengisian induktif, dipol terinduksi. Yang pertama adalah muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat dasar yang dimiliki oleh partikel-partikel penyusun atom, yaitu proton dan elektron. Terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif adalah muatan yang dimiliki oleh proton yang berada di inti atom, sedangkan negatif adalah muatan yang dimiliki oleh elektron yang mengelilingi inti atom. Yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi antara dua benda bermuatan listrik. Gaya ini merupakan salah satu dari 4 gaya fundamental alam dan bekerja saat benda-benda tersebut tidak bersentuhan. Sifat-sifatnya antara lain seperti muatan sejenis dan muatan tak sejenis. Muatan sejenis sendiri adalah positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka yang akan terjadi adalah tolak-menolak. Muatan tak sejenis adalah positif dengan negatif, akan tarik-menarik. Yang ketiga adalah hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah hukum fisika yang menjelaskan besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik. Hukum Coulomb tidak hanya tentang besar gaya, tetapi juga arahnya. Jika ada lebih dari dua muatan, untuk menghitung gaya total yang dialami oleh salah satu muatan, perlu melakukan penjumlahan vektor dari semua gaya yang berasal dari muatan-muatan lainnya. Lalu yang keempat adalah polarisasi. Polarisasi adalah proses di mana sebuah material isolator menjadi terpolarisasi saat diletakkan di dalam medan listrik eksternal. Artinya, terjadi pemisahan muatan positif dan negatif di dalam material tersebut, meskipun materialnya secara keseluruhan tetap netral. Yang kelima adalah garis medan listrik. Garis medan listrik adalah garis khayal yang digunakan untuk memvisualisasikan medan listrik di sekitar muatan listrik atau benda bermuatan. Sifat-sifat garis medan listrik yang utama adalah garis arah garis, 2 kerapatan garis, 3 tidak berpotongan, 4 tegak lurus. Lalu selanjutnya adalah superposisi. Superposisi adalah sebuah prinsip fundamental dalam fisika yang menyatakan bahwa ketika dua atau lebih efek linier terjadi pada saat yang sama di tempat yang sama, efek totalnya adalah hasil penjumlahan dari masing-masing efek secara individu. Prinsip ini berlaku pada berbagai fenomena, termasuk gelombang, medan listrik, dan rangkaian listrik. Lalu yang selanjutnya adalah pengisian induktif. Pengisian induktif sendiri adalah metode transfer daya nirkabel yang menggunakan induksi elektromagnetik untuk mengirimkan energi listrik dari satu objek ke objek lain tanpa memerlukan sambungan kabel fisik. Lalu yang terakhir adalah dipol terinduksi. Dipol terinduksi adalah dipol sementara yang terbentuk dalam molekul nonpolar ketika awan elektronnya terdistorsi oleh medan listrik dari partikel lain yang bermuatan, seperti ion, molekul polar di dekatnya. Peristiwa ini menginduksi pembentukan kutub positif dan negatif pada molekul yang semula netral, sehingga menciptakan dipol sementara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Maulana Rafid Saputra, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.